Seorang balita di Kabupaten Nagan Raya, Aceh meninggal dunia setelah divonis mengalami gagal ginjal akut. Beberapa hari sebelumnya, Kayla, balita berusia 2 tahun tersebut meminum obat batuk sirup. Namun bukannya sembuh, kondisi balita tersebut semakin memburuk dan tidak bisa buang air kecil sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara itu pihak RSU Sultan Iskandar Muda Nagan Raya mengatakan pasien Kayla datang ke rumah sakit dalam kondisi buruk sehingga terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Namun dalam perjalanan Kayla meninggal dunia. Hingga saat ini menurut Dinas Kesehatan Aceh, balita yang mengalami gagal ginjal akut di Aceh mencapai 32 orang, 21 orang diantaranya meninggal dunia. Lantas bagaimana mengantisipasi jika anak sudah terlanjur meminum obat sirup dan berapa lama efek obat tersebut bereaksi di tubuh anak? Ya, gagal ginjal akut yang terjadi di wilayah Indonesia ini juga diduga memang karena konsumsi zat kimia yang terkandung dalam obat sirup pada anak. Dan kita akan membahas mengenai hal ini dengan Dr. Farabi Elfous, dokter spesialis anak. Selamat pagi, Dr. Farabi. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Apa kabar, dokter? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Apa kabar semuanya? Baik. Dokter, selamat pagi. Terima kasih waktunya. Dokter, ini lagi di perjalanan atau gimana, dokter? Iya, sebentar lagi mau operasi nih di rumah sakit. Jadi di jalan, mau naik ke atas rumah sakit. Baik. Di wilayah Jakarta ya berarti ya, dok ya? Kebetulan saya di Depok. Baik, di Depok. Baik. Terima kasih banyak dokter, waktunya ini menjadi kekhawatiran untuk kita bersama, khususnya untuk para orang tua karena masih saja ada kasus gagal ginjal akut di wilayah Indonesia. Banyak juga orang tua yang khawatir melihat daftar-daftar obat sirup yang memang sudah dirilis oleh Kementerian Kesehatan, bahkan sebagian sudah ditarik juga dari peredaran. Saya sebagai orang tua begitu ya, mungkin dokter bertanya-tanya, apabila memang anak kita terlanjur mengkonsumsi obat-obatan yang diindikasikan mengandung senyawa kimia berbahaya, ini lantas harus seperti apa kita menyikapinya, dokter? Iya, karena dari beberapa rekomendasi dan berbagai jurnal ya menyatakan bahwa hal ini bisa terjadi cepat apabila terjadi masalah di tubuh anak setelah meminum yang diduga tercemar etilen glikol, itu memang harus segera ke fasilitas kesehatan. Apabila belum ada gejala penurunan volume urin secara mendadak, bisa ke fasilitas kesehatan tingkat 1 ya, puskesmas, klinik terdekat atau apapun itu, untuk diobservasi. Karena memang bisa terjadi pada stage awal itu 30 menit sampai 12 jam pertama itu bisa ada gangguan kesehatan ya. Terus dilanjutkan 12 jam sampai 72 jam berikutnya bisa ada masalah sampai ke gagal ginjal. Jadi karena ini berlangsung sangat cepat, disarankan untuk apabila sudah terlanjur karena tidak tahu mungkin ya awalnya ya, untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk diobservasi oleh dokter. Karena secara awam yang bisa dinilai hanyalah penurunan volume urin secara mendadak. Ya ini kadang-kadang kan orang tua mengawasinya bingung ya. Kadang-kadang diapersnya tidak diperhatikan, anaknya pipisnya terakhir kapan, jam berapa, ya, minum jumlah berapa, sesuai nggak dengan jumlah pipisnya. Sehingga untuk orang awam sebaiknya ke fasilitas kesehatan saja. Tapi apabila masih perjalanan dan lain sebagainya, pemantauan volume penurunan urin ya secara mendadak itu sangat baik sekali bisa jadikan patokan. Dokter Farabi, kalau melihat selain juga orang tua kan mungkin kadang tidak sadar begitu ya, seperti dokter katakan bagaimana frekuensi buang air kecilnya begitu atau buang air besarnya begitu ya. Tapi kalau secara dari anaknya sendiri apakah terlihat mungkin demam, lemaskah atau ada gejala lainnya begitu yang dapat diperhatikan, dokter? Ya, dari rekomendasi IDAI yang terakhir ya, itu bisa terjadi beberapa jam awal itu bisa terjadi muntah ya, atau penggangguan perilaku sampai dengan penurunan kesadaran ya. Menurut Rasi et al. 2010 dia juga bilang pada 30 menit sampai 12 jam pertama itu bisa terjadi gangguan perilaku juga ya. Dan apabila itu terjadi, itu juga bisa jadi patokan keluarga ya. Untuk 12 jam sampai 24 jam berikutnya bisa terjadi gangguan kardiorespirasi ya pada sistemnya, bisa terjadi
penurunan tensi, hipotensi atau hipertensi, yang ini mungkin sulit diawasi oleh orang awam ya. Dan menurut rekomendasi IDAI pada beberapa jam selanjutnya itu bisa terjadi asidosis dengan peningkatan anion gap, di mana bisa terjadi kejang, koma, dan apabila terjadi gangguan ginjal itu bisa bersifat sementara yang bisa dikembalikan apabila ditata laksana lebih lanjut. Ya, jadi berbagai jurnal ini menyatakan beberapa hal tentang ethylene glycol ini, tapi kurang lebih demikian. Dan di stage akhir ini ya renal ya, biasanya pas terjadinya saat sudah di renal atau di ginjalnya. Nah, ini yang bisa dimaksudkan dengan orang-orang awam itu gagal ginjal akut itu, yaitu sudah terjadinya penurunan volume urin. Jadi seperti muntah, ya, penurunan kesadaran, kejang, gangguan perilaku ini juga tahap-tahap yang bisa dilihat oleh orang awam ya. Akan tetapi saran saya, karena sekarang Badan POM ya, Kemkes dan IDAI sudah mengumumkan berkali-kali jenis obat apa dan melarang semua jenis obat sirup selain yang sudah diperbolehkan menurut rekomendasi berikutnya, sebaiknya dihindari dulu. Karena terjadinya sangat cepat ini kan kadang-kadang orang awam nggak ngeh ya kan. Jadi harus buka mata, buka telinga untuk sementara. Berobat jangan beli sendiri dulu ya. Takutnya kadang-kadang ya ada beberapa masyarakat kita yang sakit coba beli di warung dulu ya obat sirup ya, atau mendengar obat-obat tetangga yang dipakainya ini yang ikut gitu ya, atau saudaranya gitu berhasil pakai ini ikut. Untuk sementara ini tetap oleh dokter, supaya dokter aja yang mengupdate apabila masyarakat merasa sulit mengupdate itu. Jadi dokter yang memberitahu obat apa yang sementara ini aman gitu. Baik, dokter, sebenarnya respon tubuh anak terhadap kandungan zat ini seperti apa sih? Apakah memang ini berbeda-beda atau polanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dokter Farabi tadi, dok? Sebetulnya kan namanya suatu zat toksik ya terhadap manusia itu bisa berbeda-beda hasilnya ya. Pada beberapa jam awal misalnya terjadi A, apakah pasti terjadi A? Belum tentu gitu kan. Bahkan ada di beberapa jurnal menyatakan kalau seandainya ada beberapa anak yang di dalam urinnya tidak terdapat manifest metabolit kalsium oksalat, dan itu tidak menyingkirkan belum tentu tidak keracunan ethylene glycol ini gitu ya. Jadi intinya karena berbeda-beda seperti itu, yang hampir muncul sering itu adalah yang jelas ya, penurunan volume urin secara mendadak. Dan kalau pada kasus gagal ginjal akut progresif atipikal ini, belum pernah ada riwayat gagal ginjal sebelumnya, ya, atau belum pernah ada penyakit ginjal sebelumnya, dan juga minumnya cukup ya, bukan berarti anaknya dehidrasi. Penurunan volume sementara ini kan bisa terjadi juga gara-gara dehidrasi ya. Tentunya beda ya anak yang dehidrasi, yang kurang minum ya, muntah, mencret yang banyak tapi tidak diseringin dengan masukan minum yang baik, itu juga bisa menurunkan volume urin. Nah, tetapi karena terjadinya sangat cepat, tetap fasilitas kesehatan adalah yang terbaik yang dituju oleh pasien apabila terjadi meminum obat ini. Dokter, pertolongan awal, pertolongan pertama yang bisa diberikan orang tua jika anaknya sudah terlanjur meminum obat sirup ini sebelum nantinya berkunjung atau ke dokter begitu, dok, seperti apa? Memang karena terjadinya sangat cepat ya, bahkan dari 30 menit awal bisa terjadi. Daripada mencari pertolongan pertama yang dilakukan di rumah yang belum ada yang signifikan bisa dilakukan, sebaiknya malah menuju ke fasilitas kesehatan aja, supaya kalau terjadi nanti ada gangguan keluhan yang muncul, itu terpantau dan biar dokter yang menangani. Dan itu tidak harus, sebetulnya kan ada rumah sakit rujukan yang memang menangani gagal ginjal akut ini. Akan tetapi kan nggak di semua daerah ada rumah sakit rujukan atau dekat gitu ya. Jadi bisa ke vaskes manapun gitu, nanti dokter yang menangani. Karena di jurnal yang Rasi et al. Tadi ya, 2010 itu dibilang bisa terjadi 30 menit sampai dengan 12 jam berikutnya. Jadi kan dalam waktu itu kan sangat dekat ya. Kalau menjadi pertolongan pertama kan butuh, misalnya butuh apa, butuh ini, butuh itu gitu. Kalau sementara untuk minum yang banyak itu kan secara umum kesehatan boleh dilakukan ya. Jadi minum yang cukup ya, gizi yang cukup ya, itu secara umum. Akan tetapi apabila sudah terdeteksi minum sirup yang diduga tercemar ya, ethylene glycol, ya tetap harus ke fasilitas kesehatan.
supaya tidak menunggu lagi gitu, supaya angka keselamatannya tinggi. Baik, baik. Berarti memang tadi kalau bisa kita menghindari dulu ya dokter ya obat-obatan sirup terlebih dahulu dan minta aja resep dengan dokter kalau memang terjadi gejala-gejala seperti demam dan gejala lainnya begitu ya dok ya. Dan kalau bisa juga orang tua harus juga aware juga terhadap kondisi anak, mungkin terlihat demam atau lemas atau frekuensi dari buang air kecil dan juga buang air besarnya ini berkurang, harus segera ke klinik kesehatan ataupun ke dokter spesialis anak. Baik, terima kasih banyak Dokter Farabi sudah berbagi informasi pada pagi hari dokter. Tetapi perlu saya jelaskan di sini sedikit aja ya tambahan bahwa obat panas itu puyer masih boleh ya, jangan sampai mereka pada bingung nggak minum obat, jadinya puyer masih boleh ya, tablet di paru boleh, tetapi tentunya dengan dosis dari dokter. Jadi jangan panik dan juga ada tahap-tahap selain obat ya, misalnya kompres hangat, skin to skin contact, banyak minum ya dan lain sebagainya yang perlu dilakukan oleh masyarakat awam. Jadi jangan panik dan tetap minum obat bisa, tetapi puyer atas dosis dokter. Baik, terima kasih banyak Dokter Farabi sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini, pencerahan untuk kita semua. Anak saya juga lagi pakai puyer soalnya. Terima kasih banyak. Jadi tadi dikatakan pengganti sirup juga sebenarnya bisa digunakan obat tradisional ataupun puyer ataupun mungkin vitamin-vitamin begitu ya. Betul, dan yang perlu diingat adalah ketika sudah terlanjur meminum sirup yang ada dugaan kandungan ethylene glycol ini segera menuju dokter. Lebih baik dokter yang memberikan saran. Benar sekali. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.